wabarakatuh. Halo sahabat PP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1447 Hijriah bersama saya, Rahma Utari. Sahabat PP Batam, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan semoga saja setiap detik yang kita jalani dapat menjadi ladang pahala dan juga penghapus dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat PP Batam, saat ini tentunya sudah bersama dengan saya, seorang narasumber yang luar biasa sekali yang akan menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Kita sambut bersama Mubalik Kota Batam, Ustadz Haji Nanang Hartanto, SOS MPD yang akan menyampaikan tausiah dengan judul Puasa Menjadi Sehat. Namun sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dia sahabat PP Batam, narasumber kita pada hari ini. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Sejauh ini lancar Ustadz ya. Lancar. Baik, kami silakan untuk langsung menyampaikan tausiah pada sahabat PP Batam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Sahabat BP Batam yang dirahmati Allah, alhamdulillah biidnillah dengan izin Allah, saat ini kita kembali, Masya Allah ya, dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Dan ternyata bulan Ramadan itu Masya Allah ya, adalah bulan yang dinamakan Syahrul Mubarak, itu berkahnya banyak sekali. Salah satu berkahnya adalah sumutasihu. Apa itu sumutasihu? Berpuasalah maka kamu akan sehat. Ini bukan hadis, tetapi maknanya benar. Sumutasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Ikhwan fillah, akhwat fillah, sahabat BP Batam yang dirahmati Allah. Afwan, ketika kita memiliki motor, mobil, ketika motor mobilnya bensinnya habis, tentu motor mobil ini nggak bisa jalan. Tetapi satu hal, kita memiliki tangki bensin yang ada di perut kita. Dan Masya Allah, ketika tangki bensin kita habis, sahur kita makan ya, kemudian tengah hari tangki bensinnya habis. Tapi biidznillah dengan izin Allah, kita masih bisa jalan, kita masih bisa aktivitas, padahal sudah nggak ada bahan bakar di sini. Nah, bahan bakarnya apa? Ternyata Masya Allah ya, ada yang namanya kolesterol, ada yang namanya asam urat, ada yang namanya mohon maaf lemak badan, ada yang namanya gula darah, itu diambil dijadikan sebagai energi. Dan ketika mohon maaf kotoran-kotoran sampah itu diambil menjadi energi, Masya Allah tentu tubuh kita menjadi sehat. Tentu tubuh kita menjadi mohon maaf ter-upgrade kembali. Mohon maaf, mudah-mudahan kolesterolnya stabil, asam uratnya stabil, gula darahnya stabil, dan tentu mohon maaf, ya kegemukan atau dalam hal ini obesitas karena lemaknya dibakar, insya Allah jadi turun itu berat badannya. Maka dari sini, Masya Allah ya, belum lagi kerja afan, kalau kita bilang itu ibarat perut ini mesin ini nyaris nggak pernah berhenti. Ya, dari mulai makan kemudian sampai 7-8 jam ini masih dipaksa untuk kerja terus, dipaksa untuk aktivitas terus. Nah, tentunya ketika dipaksa untuk aktivitas kerja, tentu afwan ada masanya mesin itu kan harus istirahat, Mbak. Harus boleh dikatakan ada masanya break. Ya, kalau tidak ada masa istirahat, tidak ada masa break, khawatirnya mesin itu akan rusak. Perut juga demikian, kalau nggak ada masanya istirahat, tidak ada masanya break, wallahu a'lam ya, mungkin gampang sekali rusak. Maka Rasulullah wanti-wanti, ngingat-ngingat kepada kita, mohon maaf, supaya menjaga perut. Maka disampaikan, makanlah kalian ketika kalian lapar, dan berhenti makan sebelum kalian ini kenyang. Kenapa? Karena perut ini Masya Allah ya, kalau tidak kita jaga, semuanya masuk, tanpa istirahat, maka yang terjadi badan kita akan menunjukkan gejala-gejala sakit. Nah, karena perut ini ya apa saja bisa masuk ya. Kalau kebanyakan gula baik, gula bagus. Tapi kalau kebanyakan gula yang terjadi tentu masalah. Gulanya berlebih, ujung-ujungnya diabetes. Makan minyak juga boleh, goreng-goreng, apalagi di Batam ini Mbak ya. Kayaknya kalau di Batam ini belum makan goreng-goreng belum sah ini kayaknya. Apalagi berbuka.
Nah, goreng-goreng silahkan, kan berminyak di situ. Silahkan, tetapi kalau misalnya lemaknya banyak, kolesterolnya banyak, yang terjadi badan kita juga masalah. Maka ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah, sahabat BB Batam, rahimani wa rahimakumullah, Masya Allah, puasa menyehatkan. Kolesterol terbakar, asam urat terbakar, gula darah terbakar, obesitas terbakar, perut menjadi lebih stabil, dan insya Allah nanti pasca lebaran, insya Allah badan lebih sehat. Hanya saja ini pengalaman sahabat BB Batam, Masya Allah ya. Pada saat itu saya ketemu teman, pas akhir Ramadan itu Mbak. Pada saat itu beliau ngobrol, Alhamdulillah Ustadz, badan saya turun 5 kilo. Dari mulai awal Ramadan sampai selesai 5 kilo. Tapi sayangnya pasca Ramadan, kurang lebih 2 pekan pada saat itu. Dia menyampaikan, ya Allah Ustadz, kemarin sudah Alhamdulillah turun 5 kilo. Ternyata sekarang malah naik 7 kilo. Kenapa? Karena mohon maaf, habis Ramadan yang terjadi itu balas dendam, Mbak. Ya, begitu Idul Fitri, opor ayam dimakan. Sampai mohon maaf nggak muat. Nanti ketemu makanan di tempat yang lain, bakso makan. Ketemu lagi nanti tempat lain mie ayam makan. Ketemu lagi di tempat yang lain soto makan. Apa yang terjadi? Badannya tentu akan kembali melar. Maka sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita, puasa menyehatkan. Pasca Ramadan ternyata masih ada puasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan, apa bilangnya Rasul? Masya Allah, man shoma Ramadan, siapa orangnya yang puasa Ramadan, summa atsba'u sitayom fisari sawal, kemudian ditambah nih 6 hari di bulan Sawal, kana kasyamid dahri, maka seperti puasa sepanjang masa atau sepanjang tahun. Jadi puasa menyehatkan, jangan berhenti di Ramadan saja. Masih ada puasa Sawal, masih ada puasa Senin Kemis, masih ada puasa Ayyamul Bid yang insya Allah menjaga tubuh kita lebih sehat. Maka tentunya Masya Allah, bukti Allah sayang kita, Allah cinta kita, Allah memanage kesehatan kita, Allah memanage tubuh kita. Salah satunya adalah Allah kasih puasa kepada kita. Kalau seandainya Allah nggak kasih puasa kepada kita, kita juga nggak tahu Mbak, toksin-toksin di badan ini cara bakarnya kayak mana. Kalau hanya sekedar dengan olahraga itu kekuatan bakarnya ada, tetapi puasa 1 bulan ini kekuatan pembakaran toksit atau sampah di badan itu begitu luar biasa. Maka Masya Allah, ya bersyukur kita kepada Allah. 2 bulan sebelumnya kita udah minta kepada Allah. Doa yang sering kali kita panjatkan, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Berikan berkah di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Izinkanlah kami ketemu Ramadan. Saat ini kita ketemu Ramadan, Masya Allah, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan, tubuh kita lebih sehat, badan kita lebih seger, dan insya Allah ketika kita beraktivitas, aktivitas kita lebih optimal. Terima kasih sahabat BP Batam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada beliau. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali sahabat BP Batam. Telah kita dengarkan bersama, tadi sangat berdaging sekali tausiah dari Ustadz Nanang Hartanto yang telah menyampaikan mengenai puasa menjadi sehat. Nah, ada satu pertanyaan Ustadz. Ini mungkin dari sahabat BP Batam yang memang mempunyai kondisi khusus di tubuhnya. Jadi pertanyaannya adalah, Ustadz, saat ini saya sedang melakukan rutin cuci darah. Apakah saya boleh berpuasa? Seperti itu, Ustadz. Ya, terima kasih. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 184, Allah menyampaikan, maridon au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Orang yang sakit, orang yang musafir, kalau dia tidak puasa, maka boleh nggak apa-apa. Min ayamin ukhar, tapi diganti sebanyak hari yang ditinggalkan di hari yang lain. Mohon maaf, bagaimana dengan cuci darah? Kalau memang berpuasa, tidak menambah berat penyakitnya, tidak menambah kepayahan pada dirinya, la ba'sa, silakan puasa. Nggak masalah. Tetapi kalau memang nggak sanggup puasa karena tubuhnya memang nggak mampu lagi, cuci darah, nanti aktivitas dan lain sebagainya, nggak masalah, nggak apa-apa nggak puasa. Tetapi
Mungkin kalau nggak bisa puasa lagi, bisa diganti dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Intinya memberatkan, jangan dipaksakan. Kalau memang kuat, silahkan. Allah sayang kita, maka ibadah yang diberikan kepada kita adalah semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu dia tadi, Islam sangat benar-benar toleran dan tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakan ibadahnya. Kami rasa cukup Ustadz hari ini. Siap, luar terima biasa, kasih, walaupun Masya Allah. singkat tapi sangat informatif sekali untuk semua muslimah yang muslim dan muslimah, sahabat BP Batam yang menyaksikan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir di Ngobras edisi Ramadan, dan juga kepada seluruh sahabat BP Batam yang telah menyaksikan sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih juga. Dan tentunya semoga obrolan kali ini sahabat BP Batam dapat membantu kita menjalani Ramadan bukan hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kesehatan. Saya Tari selaku pembawa acara pamit undur diri. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, klik like dan juga subscribe serta share konten ini ke seluruh umat muslim di Indonesia. Baik, terima kasih sahabat BP Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.